Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, channel Dian, channel yang baru buat dirilis, tapi nggak apa-apa, yang penting asik. Ya, oke, selamat datang, welcome back to my channel ya. Hari ini Dian bakal cerita lagi nih, cerita yang nggak jauh beda dari yang kemarin ya. Cuman kali ini bakal ngebahas soal misteri, bukan misteri sih, yang misterius gitu. Dimana ada orang meninggal, udah mati nih dia 3 tahun, tapi nggak ada yang tahu kalau dia tuh udah meninggal. Dan dia tuh ditemuin tuh udah tinggal tulang belulangnya aja. Penasaran kan? Jangan lupa dulu nih untuk diklik dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan kalau dia tuh upload video ya. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share video dia sebanyak-banyaknya, oke? Tanpa banyak cincong atau basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Ya, jadi si Joyce Vincent itu lahir di tahun 1965 di Inggris. Dan dia ini tuh ternyata anak bungsu dari 5 bersaudara yang kebetulan itu tuh perempuan semuanya. Nah, si Joyce ini tuh terkenal banget nih ya sama muka dia yang cantik gitu ya. Pokoknya orangnya cakep banget dah, kayak bidadari dah gitu ya. Kayak bidadari turun kucuk-kucuk dari langit gitu ya. Pokoknya cantik banget. Cuman sayang banget nih, hubungan dia sama keluarganya tuh renggang. Jadi nggak baik gitu lah, nggak kayak anak sama ibu pada umumnya gitu. Nah, pada tahun 80-an, si Joyce Vincent itu memutuskan untuk pindah nih, hijrah ke London untuk mandiri lah gitulah. Pokoknya dia pengen hidup sendiri. Nah, sampainya dia di London juga nggak cuma sekali pindah ternyata si Joyce Vincent ini tuh sering banget berpindah-pindah apartemen, dari apartemen A pindah ke apartemen B gitu. Jadi dia tuh orangnya nggak betahan gitu ya. Habis dari yang A pengennya ke yang B, dari yang B bosen dia pengen ke C gitu. Jadi itu pindah-pindah terus. Joyce Vincent ini juga terkenal dengan orang yang periang, orang yang baik gitu di mata teman-temannya. Dan teman-teman dia juga enggak main-main nih. Dia tuh teman-temannya TOP BGT semua. Kayak produser, kayak musisi terkenal. Nah, itu teman-teman dia semua tuh. Nah, si Joyce Vincent ini kan terkenal dengan orang yang periangnya, yang baik. Cuma sering dikala waktu nih, suatu ketika lah gitu ya, dimana mood dia lagi nggak enak, dia itu sering banget narik diri dari teman-temannya. Walaupun dia periang ya, dia tuh suka banget menyendiri gitu di suatu waktu gitu ya. Mungkin apa dia lagi stres apa gimana, dia tuh sering banget tuh ya. Jadi nggak lost contact sama teman-temannya, lost contact sama keluarganya gitu loh. Jadi pengennya sendiri aja gitu. Dan teman-temannya dia itu juga udah mengetahui itu dan paham sama sikap dia yang kayak gitu, yang tiba-tiba menghilang. Nah, pada November 2003 si Joyce Vincent itu dilariin ke rumah sakit sama teman-temannya. Karena apa? Karena dia itu tiba-tiba muntah darah. Jadi pas muntah darah, langsung dibawa nih sama teman-temannya ke rumah sakit. Kucuk ke rumah sakit. Nah, sesampainya dia ini di rumah sakit, dicek dong sama dokter, ini anak kenapa bisa muntah darah kan? Tiba-tiba lagi. Nah, dicek tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, terbalik. Dari ujung kaki sampai ujung kepala nih, dicek semuanya, dites semuanya. Dan ternyata si Joyce Vincent ini mengidap penyakit tukak lambung. Dimana tukak lambung itu tuh emang lebih parah daripada emah gitu. Di atasnya emah, dia emaknya si emah nih. Jadi kayak dinding lambung tuh kayak terkikis gitulah. Vincent ini tuh divonis hidupnya tuh nggak bakal lama lagi. Ini sempat dirawat 2 hari di rumah sakit itu ya, karena muntah darah itu. Dia dirawat 2 hari, terus habis itu pulang kan. Nah, sampainya dia di rumah nih, dia menarik diri lagi dari halayak ramai, dari teman-temannya dia, dari keluarganya dia menarik diri lagi. Dia kayak pengen sendiri gitu. Mungkin ya karena omongan dokter juga ya yang memvonis dia tuh hidupnya nggak bakal lama lagi gitu ya. Jadi kayak dia tuh stres gitu. Jadi dia tuh menarik diri, dia nggak mau diganggu sama siapapun gitu. Jadi yang pemurung, sedih gitu. Nah, setelah itu Joyce Vincent tuh nggak terdengar lagi nih kabarnya. Tiba-tiba menghilang gitu aja selama bertahun-tahun. Nah, teman-teman sama keluarganya ini berpikirnya biasa aja gitu, karena ya yang gue bilang tadi, dia tuh sering banget sewaktu-waktu kalau dia lagi stres atau apa, dia sering menarik diri kan, nggak mau diganggu sama teman-temannya, sama keluarganya gitu loh. Jadi ya udah terbiasa gitu teman-teman sama keluarganya, jadi nggak dicariin gitu, jadi kayak yang ngerti aja gitu kalau dia lagi pengen sendiri. Nah, setelah 3 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2006, kan dia nyewa apartemen nih ya buat tinggal ya.
Kan karena dia menghilang, otomatis nggak ada yang bayarin dong apartemennya dia. Nah, datanglah di petugas apartemen pengen menyita apartemennya dia yang ternyata udah lama nunggak gitu loh. Yalah, orang menghilang, siapa yang mau bayar ya kan? Pihak apartemen ini tuh udah mencoba untuk meng-calling si Joyce Vincent ini, cuman gak ada respon, gak diangkat gitu ya, pokoknya gak ada respon sama sekali. Nah, jadi setelah dihubungi gak bisa, dicoba dikontak gak bisa, didatengin lah nih apartemennya si Joyce ini sama si petugas-petugasnya, karena ingin menyita apartemennya itu yang udah lama nunggak gak bayar ya kan. Sekali mereka datang, diketok pintunya, tok 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 gitu, nggak ada jawaban. 2 kali yang diketok, tok tok tok, nggak ada jawaban juga. Ya udah, akhirnya ayo kita dobrak nih pintu gitu kan. Didobrak nih pintunya, bruk gitu. Sekali dobrakan nggak kebuka, didobrak buk, 2 kali dobrakan nggak kebuka, pas 3 kali buk didobrak kebuka tuh pintunya. Pas dibuka, gimana nggak kaget, ada si Joyce di situ. Ada dia di situ. Lagi ngapain? Nonton TV di atas sofa. Cuma tinggal kerangkanya doang. Tinggal kerangkanya doang, kerangka badannya doang. Tinggal tulang-tulangnya doang gitu yang masih duduk di atas sofa, dan TV juga masih dalam keadaan menyala. Aduh. Nah, ternyata si Joyce Vincent yang menghilang bertahun-tahun yang lalu akhirnya ketemu. Dia lagi duduk di atas sofanya sambil nonton TV, yang dimana di situ di sampingnya dia itu ada pohon Natal beserta kado Natalnya yang masih belum dibuka. Juga ada setumpuk surat di depan pintu di depan pintu apartemennya dia. Nah, setelah melihat itu, ditelepon nih polisi, disuruh datang ke sana kan, disuruh usut nih kasusnya. Datanglah polisi kucu-kucu ke sana kan, dilihat. Nah, terus di sama ahli forensik itu kayak di tes lagi giginya gitu, badan-badannya gitu, biar ketahuan dia itu udah meninggal berapa lama kan. Nah, ternyata dia itu diperkirakan telah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, ingat kan waktu dia itu dibawa ke rumah sakit karena dia itu muntah darah, itu kan di bulan November 2003. Ternyata bener apa kata dokternya, dia itu gak bakal hidup lama lagi karena penyakit tukak lambungnya. Dan dia itu ternyata bukan emang hilang, tapi dia itu meninggal dan gak ada orang yang tahu. Nah, setelah itu polisi mulai mengusut kasusnya si Joyce Vincent ini nih ya. Kok bisa ada orang meninggal bertahun-tahun gak ada yang tahu? Masa iya tetangga-tetangga di sekitarnya itu nggak curiga gitu, nggak ada bau busuk atau apa gitu ya kan? Akhirnya diselidiki lah. Nah, jadi polisi mulai mengusut nih kasusnya si Joyce Vincent. Mulailah diinterogasi keluarganya, temennya, tetangganya, semuanya diinterogasi ya. Pertama datanglah keluarganya kan, diinterogasi sama si polisi itu. Dia nanyain, kok kalian nggak cariin si Joyce sih, nggak ada berita kehilangan atau apa gitu kan. Nah, seperti yang gue bilang tadi, hubungan mereka kan nggak baik. Jadi ya kata keluarganya emang hubungan kita tuh nggak baik. Emang kita tuh udah lost kontak emang udah lama, jadi kayak yang masing-masing aja gitu, emang hubungan dia nggak baik. Dan dia juga sempat punya tunangan, udah tunangan, cuman abis tunangan itu ya udah lost kontak lagi sama keluarganya gitu loh. Jadi keluarganya udah nggak tahu apa-apa lagi soal si Joyce Vincent ini. Terus ditanyain juga nih sama polisi nih, teman-temannya si Joyce Vincent ini kan, ditanyain, kok kalian gak curiga sih Joyce Vincent ini gak ada kabar gitu kan, teman-teman ini ditanyain. Kata teman-temannya ini, ya dia emang suka begitu, emang dia suka menghilang tiba-tiba. Kalau lagi ada masalah dia emang suka narik diri dari kita semua, emang dia tuh suka menyendiri gitu loh, pengen nenangin diri gitu. Makanya ya kita udah tahu gitu, udah paham sama kebiasaannya si Joyce Vincent ini. Jadi ya menurut mereka ya udah gitu loh, mereka mau ngebiarin si Joyce Vincent itu sendiri gitu dan nggak mau ganggu si Joyce Vincent ini gitu. Nah, terus ditanya juga nih tetangga-tetangganya, dia diinterogasi juga kan, kok kalian nggak menaruh curiga sih sama penghuni apartemen ini, kenapa dia nggak keluar-keluar selama bertahun-tahun, apa nggak tercium bau busuk atau semacam apalah gitu kan, ditanyain. Nah, kata tetangganya dia ini,
Emang sempat mereka tuh mencium bau yang gak enak, sempat mencium bau bangke, cuma ya mereka biasa aja, mereka nggak ngurusin gitu loh. Jadi mereka tuh kayak yang cuek bebek, jadi nggak kayak tetangga-tetangga di sini gitu loh yang kepo-kepo. Kalau di sana bodo amatan, cuek bebek. Nah, karena si polisi ini juga mendapatkan informasi kalau dia itu sudah bertunangan, dicarilah ini si tunangannya, si pacarnya. Lagi dicari-cari, tapi ternyata tunangan dia itu atau pacar dia itu menghilang gitu aja dan belum ketemu. Nah, jadi misteri kematiannya si Joyce Vincent ini belum terpecahkan sampai sekarang. Kenapa dia bisa meninggal? Karena ya emang mau diselidikin juga tinggal tulang belulang. Apa yang mau diselidikin udah 3 tahun yang lalu, ya kan? Nah, itu sedikit cerita dari kisah si Joyce Vincent. Nah, gue mau kalian tuh mengambil nilai positif ya, seperti biasa. Jangan hanya mendengarkan, tapi disaring lah ya, diambil nilai positif dari cerita ini. Kalau kita tuh hidup emang bersosialisasi, jangan suka sendiri. Kalau ada apa-apa ya cerita sama yang sebelah, karena kita tuh hidup emang butuh ya namanya berdampingan sama satu sama lain. Jangan maunya sendiri, hidup masih bersosialisasi cuy. Jangan pakai datang like sin sono. Oke, sekian cerita dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.